Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, men. Kita bersih-bersih gubuk selamat dulu ya, karena Aki ini sering keliling hutan, jadi gubuk ini sering tinggal. Nampaknya banyak bekas-bekas dari entah itu pencari pakan ternak, entah itu warga pencari kayu yang singgah di gubuk selamat ini. Tapi mereka tidak membersihkan gubuk ini ya, tapi biarlah. Ya mungkin mereka lelah selama seharian di hutan mencari kayu atau mencari pakan ternak ya. Di sini alhamdulillah mereka masih mau mampir ya, masih mau berteduh di gubuk selamat ini. Mudah-mudahan kalau orang baik dia akan bisa diterima dengan baik di gubuk ini ya. Ya, ini kameramen kita bersih-bersih dulu supaya nyaman kita ya. Walaupun tampak reot, tapi kalau dia bersih itu akan nyaman. Percuma kita tinggal di rumah megah 2 tingkat ataupun 10 tingkat tapi kotor ya. Karena kata pepatah orang tua atau kata-kata orang terdahulu itu ya, bersih itu adalah sebagian dari iman. Makanya walaupun tempat kita ini kumuh ya, reot, tapi kalau ketika dia bersih, insya Allah ya kita akan nyaman tinggal di sini. Apalagi kita ini memang tinggalnya di hutan ya, jadi kita harus bisa menyatu dengan alam ya. Kameramen, kemarin Supeng sudah sempat datang ke sini, Tesen datang ke sini, membabi buta, marah, ngamuk, tidak terima dengan apa yang sudah mereka alami ya. Bahkan Supeng Aki ikuti di tengah hutan, dia membawa susu kambing perawan untuk penyembuhan dan akan diserahkan kepada bos preman yang mereka bangga-banggakan itu, yang katanya bisa menghabisi Kiselamat, bisa menghabisi Bangrai Lampung katanya. Yaitu tadilah, kalau manusia sudah dikuasai hawa nafsu, yang adanya timbulnya hanya dendam dan amarah. Bukannya ketika dia ditegur dari yang maha kuasa, bukannya dia sadar kenapa terjadi seperti itu pada dirinya. Seharusnya Janggar dan Supeng ini sadar ketika dia terluka, itulah teguran dari yang maha kuasa, bukan malah membabi buta menyerang siapapun yang menghalangi mereka. Itu kan kurang baik di mata Tuhan ataupun di mata yang lainnya ya. Kameramen, kita bersihkan saja gubuk-gubuk ini. Mudah-mudahan ya yang datang ke gubuk selamat ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memang ingin bersaudara dengan Kiselamat, bukan menebar ancaman ataupun menebar kebencian. Karena Aki juga menyadari setiap manusia itu ya tempatnya salah, tempatnya hilap. Jadi kalau misalnya kita sesama manusia ada kehilapan, ada kesalahan, kita harus saling memahami dan membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena ketika pintu maaf itu kita bukakan di dalam hati kita, mudah-mudahan ketenangan itu akan selalu ada pada diri kita. Biarkan orang lain membenci kita, tapi jangan tanamkan kebencian itu di dalam diri kita. Karena apabila astagfirullahaladzim, siapa lagi? Ya, kau apakan Supeng kemarin, ha? Tidak bisakah kalian sedikit saja membuat ketenangan? Kau datang membentak bahwa ada apa sebenarnya Mahesa? Kau apakan Supeng kemarin? Oh, Bukannya kau sembuhkan, malah kau hajar. kau sudah bertemu dengan Supeng? Dia telah mengadu denganku. Oh, dia sudah menyampaikan kepadamu. Aki sengaja mengintai dia karena dia membawa sesuatu ke tengah hutan, katanya ingin menemui bos preman. Dan apa? Aki menyarankan dia untuk tobat dan sadar, tinggalkan Janggar, tinggalkan yang lainnya, hentikan peperangan. Tapi dia malah murka, sedangkan tubuhnya masih dalam keadaan terluka. Bisa saja Aki menghabisinya. Oh, masih hidup dia. Karena terakhir kemarin Aki buat terkapar di tengah hutan itu. Biarkan luka dalamnya semakin parah. Kamu membunuh dia, Ki? Kalau Aki ingin membunuhnya, tidak mungkin Aki tinggalkan di tengah hutan. Dia lagi sakit, kenapa kau hajar? Tapi kesombongannya tidak berkurang, Mahesa. Itu kan sifat dia, tapi kan fisiknya Memang sakit. benar, sifat manusia. Tetapi sifat-sifat yang buruk itu harusnya dibuangkan, ditinggalkan, bukan dipelihara. Dia sudah sempoyongan, jalan tertatih-tatih. Tapi ketika Aki tegur, apa? Dia malah mengancam Kiselamat. Tunggu kalau aku sehat, katanya. Kalian kau babat habis. Tunggu kalau bos preman itu datang, katanya. Tinggal kalian menunggu waktu untuk tewas, katanya. Apakah itu sebagai manusia? Kau tega, Kiselamat kau. Orang sakit, masih kau bantai saja. Sudahlah Mahesa, kalau kau hanya ingin memperuncing permasalahan, menambah dendam amarah, lebih baik kau tidak usah kunjungi gubuk Kiselamat, lebih baik kau pergi jauh-jauh. Karena Aki ini dari pagi Aki ada ketenangan di sini. Aki sengaja bersih-bersih gubuk agar apa? Karena kalau ada pencari pakan ternak, pencari kayu di hutan ini, ketika hujan ataupun ketika lelahan, dia berteduh di gubuk Kiselamat ini nyaman. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka dari itu
Aki ingin membersihkan gubuk. Malah kau yang datang, Mahesa. Saya tidak suka kebersihan. Hah? Intinya kedatangan saya ini, saya tidak terima. Kau tidak terima ketika Sumpeng Aki buat terkapar di tengah hutan. Ya, Itu kan memang dia sudah luka dalam. Aki hanya menambah sedikit. Aki tidak memukul kuat-kuat agar apa? Agar darahnya itu semakin membeku. itu berarti kau ingin membunuhnya, Ki Selamat. Aki tidak ingin membunuhnya, tetapi Aki menyadarkan dia supaya kalau dia tersadar di tengah hutan itu, mungkin sudah ada harimau, entah sudah ada ular kobra, mungkin bisa langsung memakannya, Mahesa. Untuk kami selamatkan premanku yang menemukannya. Sudahlah, Tapi- Mahesa. Aki tidak ingin diganggu ketenangan hari ini, apalagi hari ini panas terik matahari. Jangan sampai otak mendidih ini ditambahi dengan amarah, karena kesabaran manusia itu ada batasnya. Justru itu yang aku mau, Ki Selamat. Biar kau emosi. Aki tidak akan pernah emosi menghadapi kalian. Kalau Aki emosi, dunia ini akan bergetar. Mahesa, kau tahu. Bahkan kau pernah merasakan bagaimana ketika Aki perintahkan kumbang-kumbang di hutan ini untuk menyerangmu. Apakah kau tidak sadar? Saya sudah memakai obat anti kumbang. Hah? Anti serangga. Jadi kau sudah memakai obat. Sudahlah, Mahesa, Aki tidak ingin menambah keributan. Aki ingin bersih-bersih. Lebih baik kau urus Supeng, kau bawa ke rumah sakit ataupun kau kubur. Tidak ada yang mampu, Ki Selamat, cuma madu itu yang ini mampu, ha? Itu kalian sadar. Tetapi kenapa dia tidak mau sadar, tidak mau tobat? Ya makanya berikan itu. Madu itu. Oh, berikan tanpa dia harus bertobat. Enak Iyalah. sekali mulutmu berucap. Mahesa, aku sampaikan kepada kau. Apa yang terjadi pada Supeng, apa yang terjadi pada Janggar, itu karena selama ini dia menanam karma buruk. Maka apa yang dia tanam, itulah yang akan dia tuai. Ini hanya mungkin balasan. Selama ini dia sudah berbuat onar, menyakiti hati orang lain, menyakiti hati Banggai, menyakiti hati Kiselamat, bahkan ingin membunuh Kiselamat, ingin membunuh Banggai. Masih beruntung, dia masih bisa, masih ada napas. Sebentar lagi, 2-3 hari ini, kalau dia tidak bertemu dengan bos preman yang katanya orang hebat yang bisa menyembuhkannya itu, entah itu dengan trik liciknya atau itu dengan cara apa, Aki pastikan Janggar dan Supeng itu akan tewas. Sudahlah, Mahesa. Kami sudah ingin menjemput raja dari raja preman. Oh. Dia biar mereka sembuh sendiri. Justru itu kemarin Aki ikuti Supeng, karena dia itu ketika Aki melihat dia ketika dimana kau berdiri menunggu bos preman tersebut, makanya Aki ikuti, dan dia ternyata mengelilingi hutan sampai jalannya tertatih-tatih, jalannya pun sudah penuh darah. Setiap tetes yang jalan yang dilewatinya darahnya selalu menetes. Seharusnya dia sadar, Mahesa. Sudahlah, Mahesa. Supeng itu cuma untuk mengalihkan kalian saja. Hah? Oh. Aslinya kami yang menemui ini, menemui si raja preman itu. Jadi kalian yang akan menemui. Aki sudah peringatkan kepada kau, Mahesa. Jangan sampai amarah Kiselamat hari terik panas kayak ini, amarah Kiselamat memuncak. Saya tidak peduli, Ki Selamat. Oh, kau tidak peduli. Saya datang ke sini. Saya tidak terima atas perlakuan kau dengan Supeng. Sudah ada berapa nyawamu, Mahesa? 7. 7. Kan sudah bilang, nyawa saya ada 7. Jadi nyawamu ada 7. Jadi kalau satu yang hilang, masih ada 6. 6. Kalau 7-7-nya Aki ambil. Tidak semudah itu, Ki Selamat. Hah? Maka dari itu lebih baik. Kau tidak lihat pusaka aku di sini, ha? Aki tahu. Bahkan pusaka kembarmu Aki tahu. Bahkan bisa dari pusaka ini pun Aki sudah merasakannya. Tapi ketika Aki meminum madu Banggai, rasa kebas, rasa sakit dari hantaman pusaka tersebut hilang dengan sendirinya. Maka dari itu kau harus sadar, Mahesa. Apapun yang kalian lakukan, ketika kalian niatkan untuk sebuah kejahatan, yang Maha Kuasa itu adil, akan memberikan obat, akan memberikan jalan untuk kesembuhannya. Tidak seperti Janggar dan Supeng. Karena apa? Setelah seperti itu, bukannya sadar, tapi menambah dendam. Maka dari itu, Mahesa, lebih baik kau pergi. Jangan sampai Kiselamat ini memang benar-benar menghajarmu seperti Supeng. Mahesa. Kau tidak akan mungkin bisa menghajarku, Selamat. Kedatangan saya ke sini cuma ingin memberi peringatan saja dengan kau. Memberi peringatan. Tidak perlu kau peringatkan Kiselamat. Kiselamat ini sudah bertahun-tahun di hutan, tidak perlu lagi kau peringatkan, Mahesa. Bahkan 2 hari yang lalu, setelah kau utus Jabrek dan Alek ke gubuk Kiselamat, Raja Iblis, Badak Sumatera, Tesen, ngamuk di sini. Sudah aku bilang, tes Dia tidak terima. Hah? Ketika kau dan Jabrek Aki hajar, dia tidak terima. Katanya dia akan bersatu untuk membalaskan sakit hati dari Supeng dan Janggar. Semua preman akan turun gunung, katanya. Tunggu peperangan. Lebih baik kau pergi ke dari gubuk ini, karena kau masih uang. Kalau tidak, kau akan kukubur dengan gubuk ini sekalian, katanya. Bahkan antek-antekku yang sudah bertobat
akan ku rekrut kembali. Seperti Jarwo, Billy semuanya. Oh, mau kalian rekrut kembali. Biar mereka jadi orang jahat lagi. Tapi Aki pastikan Mahesa, kau tidak akan bisa menggugah hati Kiselamat untuk mengikuti jejakmu. Ingat itu. Buktinya apa? Si Alek, Silakan Alek. Silakan si Jabrik. Jabrik. Mungkin mereka belum menemukan kehidupan abadi, belum menemukan cahaya di dalam kehidupan abadi ini yang akan mereka bawa untuk kehidupan selamanya nanti. Mahesa. Banyak, si Uyut, Bung Laga, Udin Botak, semuanya kejahat semua. Tapi kau tidak mampu membujuk Kiselamat. Karena kau keras kepala, Ki. Memang kepala Kiselamat ini sekeras baja, bukan lagi sekeras batu. Kau tidak mau uang, karena kau orang hutan. Untuk apa Aki uang? Aki di hutan ini untuk apa? Karena di sini yang Aki butuhkan adalah kenyamanan, kelestarian hutan ini yang ingin Aki jaga. Makanya Aki biarkan hutan ini menjadi pelukar untuk apa? Untuk hewan-hewan, tumbuhan liar, agar apa? Agar tanah ini tetap subur. Hewan-hewan sini mau saya bantai semua. Biar tidak ada hewan-hewan lagi di sini. Jangan terlalu sombong kau menghadapi satu kumbang yang diutus dari Kiselamat untuk menyerangmu saja. Kau panik. Apalagi sampai harimau ataupun ular kadut yang Aki perintahkan menyerangmu Mahesa. Hidup di dunia ini butuh kemewahan, Ki. Memang kau tidak mau dengan wanita, harta, mobil, semuanya. Itu sudah pernah semua Aki lalui. Aki hanya ingin berharap dan memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa agar di sisa hidup Kiselamat ini bisa menjadi orang bermanfaat, bisa terus mendedikasikan bahwa sebagai manusia yang lemah, manusia yang mengakui bahwa Aki hanya bisa menjalankan apa yang terjadi itu semua atas keputusan Yang Maha Kuasa. Itu saja Mahesa. Makanya lebih baik kau pergi dan jangan kau datangi lagi. Ingat pesan Kiselamat, tidak usah kau utus Tesen, tidak usah kau utus Jabrik untuk selalu mendatangi gubuk Kiselamat. Karena kesabaran Kiselamat ini ada batasnya Mahesa. Kami akan beramai-ramai menemui kau, ingin menewaskan kau. Oh, jadi sebelum menewaskan Bang Geri Lampung, kalian ingin menghabisi Kiselamat terlebih dahulu. Termasuk si Jarot, Jarot si adiknya Ompong itu. Oh, Jarot kau utus untuk menghabisi Ompong. Itu apa? Itu namanya dendam amarah. Setiap kita membawa dendam amarah yang ada di dalam hati kita, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ingat Ki, semua spiritual yang bertobat akan kurekrut kembali, akan menjadi orang jahat semua. Sudahlah Mahesa. Dengan uangku. Sekali lagi aku peringatkan, ini jalan untukmu kembali. Tidak. Kurang aja kau Mahesa. Sudah aku bilang, lebih baik kau ikut denganku. Jangan pancing kesabaran Kiselamat habis Mahesa. Itu yang ku inginkan. Walaupun kau membawa pusaka, Kiselamat tidak pernah takut kematian. Bahkan kau pernah membabat kaki Kiselamat ini dengan pusakamu. Tapi apa buktinya? Kiselamat tetap tegak berdiri. Itu sebagai peringatan kepadamu Mahesa. Karena kau sakti, Tidak ada yang sakti di muka bumi ini tanpa seizin dari Yang Maha Kuasa. Kita bukan siapa-siapa. Bukan kesombongan seperti kalian seolah kalian tidak pernah mati. Kalau Kiselamat tidak orang bodoh, orang hutan, tidak ada yang bisa Aki banggakan. Cuman Aki berusaha untuk hidup ini, menikmati hidup ini, mengikhlaskan hidup Kiselamat ini untuk melestarikan alam ini. Itu saja. Kalau kau memang ikhlas menjalani hidup ini, lebih baik kau lepas itu mustika Bunda Ratu. Oh, kau menginginkan semua mustika yang ada di tubuh Kiselamat ini lepas? Termasuk cincin itu. Kau lihat Mahesa, kau lihat ini simbol apa? Mungkin di Nusantara ini Kiselamat salah satu yang memegang mustika ini. Tidak sembarangan orang yang diberikan mustika ini. Boleh aku memegangnya? Oh, kau ingin memegangnya? Silahkan. Tapi aku tidak akan melepaskannya. Apa itu, Ki? Inilah mustika merah putih. Panas sekali, Ki. Sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat penasaran. Di Nusantara ini tidak sembarang orang yang memegang mustika merah putih. Ini lambang adalah lambang Ibu Pertiwi. Lambang orang tua, darah merah dan darah putih. Apa aja Mbak? Bisa-bisanya kau bisa memegang itu? Yang pasti kita harus ikhlas dan pastikan bahwa kita tidak ada lagi nafsu duniawi dan kita serahkan hidup kita untuk apa? Untuk kemaslahatan orang lain. Ikhlas kuncinya Mahesa.
Tapi aku yakin orang-orang seperti kalian tidak akan pernah bisa ikhlas menerima keadaan apapun. Aki mungkin sehari makan, sehari tidak, sehari minum, sehari tidak. Tapi Aki ikhlaskan karena Aki yakin nih rezeki yang datang kepada Kiselamat itu hanya sebutir nasi yang masuk ke tenggorokan dan setetes air yang masuk ke tenggorokan. Itulah sejatinya rezeki Kiselamat. Kalau pakaian itu hanya titipan. Pakaian itu saja juga. Hah? Bukannya ganti-ganti ya. Karena pakaian ini penuh dengan kenangan. Di mana ketika Aki mengikhlaskan diri Aki untuk kehidupan ini, baju ini penuh dengan filosofis. Kau tahu arti jalur-jalur setiap. Apa itu artinya? Inilah kita harus meniti kehidupan untuk meluruskan pikiran kita agar apa? Agar kita bisa menerima apapun keadaan. Di sini ada warna hitam, corak-coraknya apa? Berarti kehidupan itu penuh dengan warna. Tapi pastikan bahwa kita lurus menuju keikhlasan, melurus menuju apa yang dicita-citakan dari ketika kita lahir. Itu saja Mahesa. Maka dari itu, sebelum kesabaran Kiselamat habis, silahkan kau pergi dan jangan pernah kau datangi Gubuk. Sampaikan kepada Tesen, sampaikan kepada Jabrik ataupun Alek, semua sahabat-sahabat kalian termasuk Supeng, jangan pernah kalian datangi lagi Gubuk Kiselamat kalau tidak ingin kalian Aki habisi. Karena kesabaran manusia itu ada batasnya Mahesa. Kami ini banyak sekali, Ki. Kami ini, komplotan kami ini banyak sekali. Makanya aku sudah peringatkan kepadamu Mahesa. Aku sudah peringatkan kepadamu. kami tidak akan pernah Silakan berhenti. pergi atau Aki hajar kau di sini. Kami tidak akan pernah berhenti, Ki, untuk meneror kau. Dan Aki tidak akan pernah berhenti untuk menghalangi setiap langkah kalian untuk menyusahkan orang lain. Ingat itu. Walaupun sampai titik darah penghabisan. Ingat itu Mahesa. Tanggung sendiri risikonya. Oh, kamu minta menanggung resikonya? Iya. Aki sudah sampaikan. Resiko apapun Mahesa, resiko apapun akan Aki terima apabila berhadapan dengan kalian. Bahkan kematian pun akan Aki ikhlaskan. Akan kukirim tisu. Jangan sampai kesabaran Kiselamat habis. Silahkan kau pergi atau kau kubabat habis di sini. Kamu membabatku. Coba kalau bisa, Ki. Mengada kau? Oke, kalau itu mau. Jangan kau kira Mahesa, ketika pusakamu berkelebat, aku tidak bisa menghabisimu Mahesa. Aku tahu kau hanya membawa satu buah pusakamu sehingga kekuatannya tidak sempurna. Karena kekuatan siung yang ada di dalam pusaka tersebut, apabila dia sepasang, maka dia bisa melumpuhkan orang. Kau tahu saja ilmu-ilmuku, Ki. Dari mana kau bisa membacanya, Ki? Dari tadi Aki memperhatikan semua gerakan tubuhmu Mahesa. Karena setiap gerakan tubuhmu penuh dengan makna dan arti. Aki tahu hatimu penuh kebencian dengan Kiselamat. Karena Kiselamat tidak mau mengikuti jejakmu. Hatimu penuh keamarahan dengan Kiselamat. Kenapa? Setiap orang yang kau kirim ke Gubuk Kiselamat ini pulang dengan luka parah. Selalu gagal, Ki. Maka dari itu seharusnya kalian sadar Mahesa. Maka dari itu sebelum kesabaran Kiselamat habis, ini jalan kau pulang, silahkan kau pergi atau kau babat habis. Ini peringatan dari Kiselamat. Babat habis. Kalau kau membabat habis, makin banyak preman yang akan mengunjungi kau. Semakin banyak darah mereka akan berceceran di Gubuk Kiselamat ini. Kalau mereka beribu-ribu, ratusan preman, mana bisa kau melawan? Mahesa, Mahesa. Ketika sebuah kejahatan, Aki pastikan tidak akan pernah dia bisa menutupi satu helai benang kebenaran. Lihat saja, Ki. Gubuk ini akan kubakar. Oh, gubuk ini akan kau bakar. Buktikan saja Mahesa. Tapi kalau sampai itu terjadi, tangan Kiselamat inilah yang akan menghajar kalian. Kali ini Aki aku tidak akan berhasil. memberitahu saudara-saudara yang lain, tapi tangan Kiselamat sendiri yang akan menghajar kalian apabila itu sampai terjadi Mahesa. Maka dari itu sebelum kesabaran Kiselamat habis, ingat Mahesa, manusia itu ada batasnya. Kau dengar tidak? Aku tidak akan pernah mendengar. Kalau kau tidak mendengarnya, memang kau harus digunakan kekerasan berarti. Saya tidak akan pernah berhenti, Kiselamat, untuk mengganggu kau. Kakaknya Kiselamat, bergabunglah denganku. Kita sama-sama. Apakah telingamu tidak bisa mendengar? Kiselamat tidak akan pernah mengikuti jejakmu Mahesa. Apapun yang terjadi. Dan yang kedua,
jangan pernah berharap madu Banggai Lampung sampai ke saudara kau, Janggak dan Supeng. Aki pastikan sebelum matahari 7 kali terbit dari timur, Janggak dan Supeng bikin awaraku. Lebih baik kau sampaikan itu dengan Ri. Jangan sampai madu-madu itu kami curi. Premanku sudah bergerak di mana-mana. Kalau tidak ada kelicikan, tidak mungkin kalian bisa mengambilnya. Dan Aki pastikan segala usaha kalian akan membentuk tembok karang dan tidak akan pernah mendapatkan madu. Kami akan mendapatkannya karena orang dalam sendiri yang akan berkhianat. Orang dalam. Oh, terima kasih Mahesa. Kau sudah memperingatkan Kiselamat bahwa ada orang dalam yang ingin kalian hasut, yang ingin kalian jadikan tumbal. Agar apa? Agar bisa mengambil madu tersebut untuk kesembuhan Janggak dan Supeng. Tapi kau tidak tahu siapa itu. Nanti ketika Aki memohon petunjuk, pasti diberitahu. Karena Aki yakin ketika kita memohon dengan ikhlas, timbul dari hati, dilapaskan dari mulut, Aki yakin jawaban akan diberikan dari Yang Maha Kuasa. Karena kita manusia hanya bisa berdoa, memohon petunjuk, dan segala sesuatunya itu urusan dari Yang Maha Kuasa. Yang Aki khawatirkan, yang menjadi pikiran Kiselamat, 4 hari yang lalu ada salah satu saudara dari Bangri yang mengunjungi Padepokan. Bahkan dia sudah bertahun-tahun tidak nampak di situ. Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi Aki belum tahu siapakah itu. Tapi ada salah satu dari anak buah menyampaikan bahwa yang mendatangi Padepokan Bangri Lampung itu adalah Bung Barap. Tapi seingat Aki, Bung Barap itu adalah orang baik. Entah kalau memang dia sudah kalian hasut, sudah kalian iming-iming uang wanita dan ataupun yang lainnya. Karena Aki tidak bisa. Kami tidak kenal dengan Barap. Oh, kau tidak kenal dengan Barap? Saya tidak kenal dengan Barap. Itu urusan dia. Kenapa? Itu Kau urusan merasa dia. terkejut ketika Aki menyebutkan nama Barap? Benar, saya tidak kenal dengan dia. Berarti Aki harus lebih waspada lagi. Lagian saya juga belum pernah ketemu dengan Barap. Alhamdulillah Aki sampai hari ini belum bertemu dengan Barap. Apabila Aki bertemu dengan Barap, Aki akan mengetahui bagaimana isi hati. Dan jangan sampai dia bertemu dengan kau. Kiselamat. Kalau Aki Kau bisa membaca sifat orang, isi hati orang. bahkan bukan saja sifatnya yang Aki baca. Ada sesuatu yang panjang di tubuh Bung Barap itu yang dulu disimpankannya. Kau tahu? Aku akan mencegah Barap. Kalau kau tidak bisa diperingati dengan baik-baik, berarti kau harus Aki usir dengan kekerasan, Mahesa. Oke, kalau kau mau kekerasan, saya juga suka sekali dengan kekerasan. Apakah kau tidak sayang dengan hartamu? Apakah kau tidak sayang dengan uangmu? Enggak, Ki. Nyawaku ada 7. Nyawamu ada 7. Baiklah. Dari 7 nyawamu, Bahkan ini Satu jantung bukan hari. jantung manusia lagi. akan Aki ambil satu persatu. Enggak, Ki. Jantung ini bukan jantung manusia lagi. Ngerti nggak? Jantungmu bukan lagi jantung manusia, lalu jantung apa? Jantung pisang. Jantung monyet. Sengaja kau Mahesa. Hampir saja siung itu menghantam jantung Kiselamat. Seandainya itu kau gunakan sepasang, mungkin jantung Kiselamat ini sedikit akan tergores. Tapi tidak akan bisa mengambil jantung Kiselamat ini. Karena kau ada usaha. Rupanya kau mengetahui bahwa tameng hidup Kiselamat ini tidak akan pernah lepas dari tubuh Kiselamat. Ingat. Tidurlah yang nyenyak. Akan kuputuskan. Ketika Aki tertidur pun, tidak akan ada satu orang pun yang bisa masuk ke gubuk Kiselamat ini. Karena tempat ini sudah Aki pagar dengan pagar Kau keselamatan. yakin ini bakar? Akan kubakar. Tapi kalau datang dengan niat tulus dan baik, siapapun dia akan mudah masuk ke gubuk Kiselamat ini. Termasuk pencari kayu, pencari pakan ternak. Aki persilahkan. Bahkan menginap di gubuk Kiselamat pun Aki ikhlaskan. Aki terima deh dengan lapang tangan terbuka. Kalau saya menginap di sini, Tapi kalau untuk kau Mahesa dan antek-antekmu, mohon maaf, bukan Aki jahat, bukan Aki tidak menghargai kalian. Lebih baik kalian tidur di hutan sana. aku akan membawa bulldozer sini. Akan kukusur semua ini. Kayak Bulldozer itu akan Aki patahkan kalau sampai ke sini ketika Kiselamat berada di sini. lihat saja. Akan kubawakan bulldozer. Kau menyolong kau. Karena Aki dari tadi sudah memperingatkan kepada kau Mahesa. Lebih baik kau pergi. Jangan sampai kekerasan yang kau terima di gubuk Kiselamat ini
Kalau saya pergi, berganti lagi orang ke sini. Hah? Oh, kalau kau pergi, kau akan kirim utus orang lagi. Tiada tenang hidup kau hidup di dunia ini. Justru itu Mahesa. Sengaja Aki bersih-bersih. Aki ingin mencari ketenangan. Dari pagi Aki, setelah keluar dari hutan tadi kembali ke sini, Aki lihat banyak berantakan. Yang Aki yakini bahwa itu adalah ketika pencari kayu ataupun pencari pakan ternak yang singgah di gubuk selamat. Sengaja Aki bersihkan biar mereka nyaman. Tapi ketika Aki membersihkan, kenapa kau yang muncul Mahesa? Ini bukan aku saja yang akan muncul. Hah? Bahkan semuanya yang akan muncul semua. Termasuk Tisan, Alex, Jabrik, semuanya. Hah? Tesan, Alex, Jabrik ingin kau perintahkan Perdi semuanya akan muncul di sini semua. Sampaikan kepada Tesan. Kalau kau bertemu dengan Tesan, lebih baik hentikan niat jahatnya untuk mengubur keselamatan. Ki, Tisan itu sudah sakti, Ki. Aki tahu. Bahkan kitab dan semua ilmu dari orang tuanya sudah diturunkan kepada dia. Tapi Aki sudah sampaikan, ketika ilmu tersebut digunakan untuk kejahatan, maka dia tidak akan pernah sempurna untuk menguasainya. Dia kurang apa? Hah? Dia kaya. Oh, Dia sakti. tapi Sama sepertiku. memang hartanya banyak, rumahnya, mobilnya banyak. Aki tahu. Bahkan Tesan dan siapa Jabrik dan Alex sampai dibelikan rumah dari si Tesan. Aki tidak peduli. Tapi ketika dia tidak ada di hadapan mata Kiselamat, Aki silahkan dia mau berbuat apa. Tapi jangan sampai dia berbuat onar, berbuat jahat di hadapan Kiselamat. Kau tidak ingin seperti Alex dan Jabrik? Untuk apa harta Mahesa kalau kita dapatkan dengan cara yang tidak benar? Untuk apa? Kita tidak akan pernah ada ketenangan. Yang Aki butuhkan adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin. Maka kalau itu sudah kita dapatkan, kita akan menyadari siapa diri kita. Karena dari situlah kita bisa mengenali Sang Pencipta, memahami. Bagaimana kau bisa hidup tenang kalau kami ini kunjungi terus? Oh, kalian terus menerus ingin Kau akan tenang apabila ikut dengan kami. Aki pastikan, Aki jawab baik-baik pada kau. Aki tidak akan pernah mengikuti kalian. Jadi jangan sampai kemarahan Kiselamat ini memang benar-benar memuncak Mahesa. Aku sudah 2 kali bahkan 3 kali menyuruhmu pergi dari gubuk selamat dengan cara baik-baik. Kalau kau tidak bisa diberi rem dengan cara baik-baik, Aki sudah sampaikan nasibmu akan sama seperti Hancurkan perut kau. Awas tuh. Lihat Ki, aku akan datang lagi ke sini Ki. Aku akan utus orang lagi. waktu masih terlalu jauh untuk matahari terbenam. Aku akan utus semuanya akan ke sini. Termasuk Kalau ratusan. kau pergi, kau hanya ingin mengutuk. Lebih baik kita bicara baik-baik. Aku ingin peringatkan kepada kau, Mahesa. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Ratusan preman akan berpikiran di sini. Ratusan preman. Jangankan ratusan, ribuan preman pun Kiselamat tidak akan bergeser dari tempat ini, Mahesa. Sedikit pun Kiselamat tidak akan pernah takut dengan kematian. Kau apa kemurpen kemarin? Morpin. Dia lagi ini mengusir-ngusir rumah warga, membayar-bayar rumah warga. Kau Kebetulan sekali. Morpin ketika Aki menuju ke Padepokan, Aki dihentikan dari salah satu warga bahwa mereka sudah 3 hari 4 hari ini tidak berani keluar rumah karena selalu ada yang memalak. Ternyata Morpin, ternyata dia utusan Mahesa, katanya utusan Jabrik, utusan dari Tesan. dia itu Bagaimana keadaannya? Karena dia pergi tunggang langgang ketika Aki hajar. dia terluka. Oh, terluka. Itu kan peringatan, Mahesa. Peringatan. Sudahlah, Mahesa. Saya mengutus si Murpin itu buat bayar-bayar tanah warga itu. Buat bayar tanah warga. Per meter Rp1.000. Per meter Rp1.000. Kau bayar tanah warga semeter. Tapi warga-warga yang tidak memberikan kau paksa. Itulah yang mereka takut. Makanya Daripada kami mereka, rampas cuma-cuma. maka dari itu mereka ketika Aki lewat ingin menuju pada Pekan Lampung, mereka memanggil, "Ki, tolong jaga dulu kampung ini karena di sini ada preman," katanya. Ternyata Morpin. Bahkan Morpin itu dulu sempat Aki habisi. Kau tidak sadar Ki, tanah kami semakin luas di sini. Aki tahu. Tapi kakek pastikan kalian tidak akan pernah nyaman menguasainya. Bahkan semuanya akan kami bangun diskotik, hiburan malam. Biar kampung ini jadi kampung zina. Oh, akan kau jadikan kampung lonte, kampung Cina. Itu juga yang disampaikan dari Morpin. Iya. Oh, itu tujuan kalian. Tujuan yang kalian anggap mulia itu. Pesta minuman keras akan di sini. Sebelum itu terjadi. Itu sebelum itu terjadi, Aki pastikan kau yang akan menjadi makam di bawah tempat tersebut.
Kira kau ingin menyerangku? Aku tidak akan menyerangmu secara tiba-tiba, Mahesa. Aku bukan pecundang seperti kau. Aku manusia normal, bisa menghargai orang lain, bisa menghormati orang lain. Tidak seperti kau yang datangnya hanya membawa amarah, membawa benci. Mahesa, Aki memohon kepadamu. Aki tidak pernah merendahkan diri di hadapan siapapun, tapi Aki meminta kepada kau, hentikan kau ingin membawa bos preman tersebut dan suruh Tesan kembali ke tempatnya. Kau ingin kami menghentikannya? Ada satu syarat. Apa syaratnya? Serahkan semua tanah-tanah hari itu. Oh, tanah-tanah re. Biar aku bisa menikahi wanitaku. Oh, biar kau bisa menikahi wanitamu. Tapi kau biarkan Janggang dan Supeng tewas. Yang penting kau nikmat. Itulah dunia preman. Kalian tidak pernah bisa merasakan. Kalau sakit, rasakan masing-masing. Tapi ketika nikmat, kau telan sendiri, Mahesa. Cuma itu syaratnya. Cuma itu syaratnya. Oh, cuma itu syaratnya. Cuma itu syaratnya. Pergi kau sana dari sini atau kuku hajar. Pergi. Hah? Ini, aku akan pergi. Oh, kau masih ingin berkelahi, menantang Islam. Pergi kau dari sini. Kurang ajar kau, Mahesa. Biarkan gambar kami. Aki tidak ingin ada pertumpahan darah. Lihat gambar kami. Hantaman dari Mahesa tadi membuat kaki Kiselamat seperti mengeluarkan darah di dalamnya. Karena pusaka tersebut sangat berbahaya. Karena pusaka tersebut bisa memakan atau bisa membunuh orang dari jarak jauh. Tapi alhamdulillah ya, ketika kita selalu ikhlas kepada Yang Maha Kuasa, apapun niat jahat dari orang lain, ketika kita hidup dengan pasrah, kita ikhlaskan apa yang terjadi itu atas kehendak Yang Maha Kuasa, insya Allah dan aku yakin kebaikan akan selalu, keberkahan akan selalu mengikuti kita. Karena yang sering aku sampaikan, bahwa hidup ini kita hanya menebus sebuah karma, maka tanamlah karma baik. Mudah-mudahan di suatu saat di akhir hidup kita, di kemudian hari, karma baik itu akan menyertai kita. Tapi kalau kita tanamkan karma buruk, kita tanamkan bibit-bibit kebencian, kita tanamkan sebuah tindakan kejahatan, maka karma buruk itulah yang akan menyertai kita sebelum kita ada di kehidupan abadi kelak, di kehidupan setelah di dunia ini. Itu akan diminta pertanggungjawaban semua. Jadi berhentilah kita sombong. Untuk apa kita sombong? Tidak ada yang bisa disombongkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Yang Maha Kuasa. Karena kita ini tempatnya salah, tempatnya hilap. Tapi banyak manusia yang tidak menyadari seolah-olah dirinya adalah orang yang paling sempurna. Padahal kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesempurna-sempurnanya manusia tetap ada titik lemahnya. Karena apa? Karena kesempurnaan itu milik Yang Maha Kuasa. Maka dari itu aku sampaikan kepada para sahabat-sahabat ya, hilangkan rasa sombong di hati kita, hilangkan rasa benci di dalam hati kita. Bukalah pintu maaf seluas-luasnya kepada orang-orang yang membenci kita. Ya, maafkanlah orang-orang yang selalu jahat kepada kita. Maka hidup kita kalau sudah seperti itu, kita akan tenang ya. Termasuk banggakan, muliakanlah kedua orang tua kita ya. Karena orang tua sering aku sampaikan, orang tua Tuhan, simbol Tuhan nyata di muka bumi ini. Satu patah kata ibu, apabila kita bantah dengan kemarahan, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menimpa kita. Maka dari itu jangan pernah kita gores hati ibu kita ya, karena ibu adalah orang yang melahirkan kita. Satu ibu bisa memelihara, menghidupi 10 bahkan 20 anak, tapi 20 anak belum tentu bisa memuliakan satu orang ibu ya. Jangan sampai kita termasuk ke golongan orang-orang yang seperti itu ya. Sahabat, mohon maaf ya apabila tutur kata Kiselamat ini banyak yang tidak pas ataupun tidak pantas ya. Bukan bermaksud Aki ingin menggurui, bukan bermaksud Aki ingin mengajari, tapi apa yang Aki sampaikan itu adalah perjalanan hidup dari Kiselamat yang ingin
Aki bagikan kepada sahabat-sahabat ya. Ketika kita mendapatkan ridho dari orang tua, seberat apapun perjalanan itu, seberat apapun beban itu, insya Allah yang Maha Kuasa akan memberikan kemudahan, akan memberikan kelancaran ya. Sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan Ki Slamet ya, dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe ya. Subscribe dari channelnya Ki Slamet yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis. Aki yakin sebagai pengikat tali persaudaraan. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, tidak punya bertatap muka, tapi insya Allah dengan terikat tali subscribe kita bisa saling mendoakan tentang kebaikan ya. Subscribe juga channelnya dari kameramen Ki Slamet ya, yang bernama Kameramen Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya. Aki berharap kameramen Aki ini kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, dan orang lain ya. Subscribe juga channelnya dari Santri Bangri ya. Subscribe channelnya Cindo Channel ya. Ini Santri Bangri. Aki berharap Santri Bangri yang Cindo Channel ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Ki Slamet ya. Ya, apabila ada tutur kata Ki Slamet yang tidak pas, tidak pantas, atau menyinggung dari sahabat-sahabat sekalian, Aki mohon maaf ya. Tegakkan sholat, perbanyak sholawat ya. Mudah-mudahan pintu keberkahan akan dibukakan dari dunia sampai akhirat. Aki tutup video ini, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.